yang bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika dia berada di Raudhah, dia berkata, aku pernah jalan-jalan, aku pernah healing bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata healing, jalan-jalan itu tidak hanya ada di zaman ini, zaman Rasul pun sudah ada. Tetapi yang membedakan adalah cara healingnya dan apa yang didapat dari jalan-jalan tersebut. Nah, saat itu Rasulullah dan Abu Dzar berjalan-jalan di Harrah Madinah, yaitu di suatu tempat yang banyak bebatuan hitamnya, atau di bukit-bukit atau di gunung yang batuan hitam sangat banyak di malam hari. Kalau manusia sekarang healing itu siang hari, ini Rasul dan Abu Dzar healing di malam hari. Kemudian lalu kami menghadap ke arah gunung Uhud. Beliau pun bersabda, setelah Abu Dzar dan Rasul menghadap gunung Uhud, Rasulullah mulai memberikan pendidikan atau mengajari Abu Dzar tentang sesuatu. Nah, inilah yang harus kita perhatikan pada diri kita. Saat kita bepergian, mungkin itu dengan anak-anak kita, dengan istri kita, dengan sahabat-sahabat kita. Nah, itu bisa sambil diselipkan hikmah-hikmah, pendidikan, keimanan-keimanan yang terkadang itu sangat membekas di hati para anak, istri ataupun teman-teman kita. Rasulullah mengajari Abu Dzar, wahai Abu Dzar, aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud itu menjadi milikku. Nah, ini Rasulullah mengatakan, wahai Abu Dzar, aku tidak suka bila emas sebesar gunung Uhud itu menjadi milikku. Kalau kita gimana? Punya emas segede gunung Uhud, senang? Senang. Kebanyakan malahan kan? Nah, kalau Rasul berbeda, merasa tidak senang dan bermalam di rumahku hingga 3 hari. Jadi punya emas sebesar gunung Uhud tersimpan di rumah hingga 3 malam 3 hari. Rasul itu tidak senang, tidak suka. Mungkin kalau kita berbeda, ada emas jangankan segede gunung Uhud, segede bola bekel saja, itu kalau sehari berada di rumah kita bahagia, 2 hari bahagia, 3 hari hilang. Mungkin 1 RT tahu semua kita kehilangan emas sebesar bola bekel. Itulah tadi keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian aku mempunyai 1 dinar darinya. Artinya dari segede gunung Uhud hanya tersisa 1 dinar. Kecuali 1 dinar tersebut akan kupersiapkan untuk membayar hutangku. Jadi Rasul itu tidak suka punya emas sebesar gunung Uhud sampai bermalam di rumahnya selama 3 hari 3 malam. Itu tidak suka, kecuali hanya ada 1 dinar, itu pun untuk membayar hutangnya. Artinya Rasul tidak suka menyimpan harta di rumahnya, segera dikeluarkan harta-harta tersebut. Nah, itulah Rasulullah tidak senang untuk menyimpan harta di rumahnya. Jadi kami teringat kisah seorang sahabat
kalau tidak salah siapa? Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau satu lagi kami lupa, itu pernah suatu hari mendapatkan keuntungan yang sangat banyak dari perniagaannya, itu sampai ribuan dinar. Nah mungkin kalau kita saat ini kalau 1000 dinar itu dikalikan 4 juta ya mungkin 4 miliaran lebih. Itu sekali untung ya. Nah, tetapi sahabat ini ternyata dengan harta sebanyak itu tidak bisa tidur malam itu. Gelisah banget rasanya gitu kan. Bolak-balik nggak tidur-tidur. Kemudian istrinya melihat dan bertanya, "Wahai suamiku, kenapa kamu dari tadi tidak bisa tidur, gelisah kesana kemari?" Kemudian suaminya mengatakan, "Bagaimana aku bisa tidur sedangkan di sisiku ada harta begitu banyak?" Istri menyatakan, "Kalau begitu segera kamu bagi-bagikan harta itu kepada fakir miskin." Tanpa menunggu lama, semua hartanya yang tadi ribuan dinar diambil, dibungkus jadi beberapa bungkusan, kemudian langsung dibagi-bagikan kepada fakir miskin di Madinah. Kemudian setelah itu pulang, baru sahabat tadi bisa tertidur dengan pulas. Kisah yang dikatakan hampir mirip dengan tadi yang diceritakan oleh Abu Dzar. Jadi ternyata para sahabat itu juga sama dengan Rasulullah, seringkali merasa gelisah, merasa sedih karena ada harta yang banyak di rumahnya. Nah kalau kita saat ini pengennya punya harta yang banyak, tidak habis untuk 7 turunan, tapi kalau untuk 7 tanjakan kurang. Nah, itulah keadaan kita. Jadi seolah-olah dengan harta yang banyak itu kebahagiaan akan kita dapatkan. Ternyata tidak. Ternyata Allah meletakkan kebahagiaan bukan di harta, tetapi di hati. Kalau patokannya harta bikin bahagia, tentu Qarunlah orang yang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Karena hartanya sangat banyak. Kuncinya saja tidak cukup dipikul oleh 1 atau 2 orang, tetapi oleh kafilah beberapa orang. Itu kuncinya, bukan hartanya ya. Kunci gudangnya itu dipikul 2 orang kurang. Nah kalau 1 orang kalau memikul rata-rata kalau orang sekarang ya itu mungkin sekintal kuat mikul, ya minimal 50 kilo lah. Kalau zaman Nabi Musa itu seperti apa? Bisa jadi lebih dari itu. Maka tadi sangat pantas kalau Qarun itu orang paling bahagia di dunia kalau patokannya harta. Ternyata tidak. Justru Qarun merasa sedih, merasa gelisah dengan kebanyakan harta. Bagaimana dia berpikir harta ini tidak berkurang, tidak ada yang mencuri, tidak ada terus yang dipikirkan sehingga tidurnya tidak tenang. Justru terkadang orang-orang yang menurut kita itu kekurangan harta, hidupnya lebih tenang, lebih bahagia dibandingkan dengan orang-orang yang berharta banyak.